Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa sekalian, kita bertemu lagi dalam kegiatan duha bersama saya, bersama Pak Anan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan maghfirah, rahmat serta hidayah dan juga keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan langkah kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, baik kita akan membahas sedikit fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, bahkan di belahan dunia. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di beberapa tempat di Indonesia hari ini, bahkan di daerah sekitar kita pun, sekarang sungguh sangat memilukan. Belum lagi kering air mata kita dengan berbagai musibah di negeri ini. Kita pun masih bergelut dengan wabah virus yang terus merajalela dan belum mereda. Sehingga utamanya pelaksanaan pembelajaran kita, sekolah kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan atas semua ini kecuali Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kekuasaan Allah tidak terbatas, yang meliputi segala apa yang ada di alam raya ini. Dan itu terbukti dengan apa yang terjadi berupa musibah yang datang beruntun dan berturut-turut kepada kita. Betapa kecil dan tidak berdayanya manusia di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ibarat sebutir debu di padang Sahara atau setetes air di 7 lautan benua. Semua doa kita panjatkan untuk kita semua. Yang terkena virus, semoga sehat kembali. Yang wafat karena terkena virus, mudah-mudahan mendapatkan syahid di sisi Allah. Dan semoga kita yang masih sehat terhindar dari wabah ini. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, para syuhada itu ada 5 golongan. Yang terkena ta'un atau wabah virus, mabtun atau orang yang sakit perut, tenggelam, terkena reruntuhan, dan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita pun berharap agar kondisi segera pulih dengan keimanan yang bertambah serta ketakwaan yang semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah kita akan musibah yang lebih besar daripada itu semua? Lebih besar daripada gempa bumi yang meluluh lantakkan kota. Lebih besar daripada banjir tsunami yang menyapu rata. Lebih dahsyat dari angin puyuh yang menerbangkan semua yang ada. Lebih besar dari virus yang sekarang tengah mewabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Menyelisihi atau menentang jalan kebenaran Allah, menyelisihi syariat Islam, menyelisihi petunjuk Nabi, menyelisihi Al-Quran, itulah semua yang akan mengundang bencana kepada kita. Saat kita diuji dengan bencana alam gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya, lantas kemudian kita kembali kepada Allah, menjadikannya sebagai pemicu untuk bertaubat kepada Allah, sebagai jalan untuk taat dan kembali meniti jalan kesalehan, maka sungguh musibah itu akan membuka lembaran-lembaran kebaikan bagi kehidupan kita. Namun jika kekuasaan Allah yang mutlak itu telah ditunjukkan dalam bentuk musibah yang datang silih berganti, lantas kemudian kita tidak mengambil pelajaran, kita tidak kembali kepada jalan Allah, kita tidak bertaubat, bahkan justru semakin sombong, semakin menjadi-jadi dengan kesyirikan dan kemaksiatan, maka azab Allah yang paling besar akan menimpa kita berupa kesesatan, berupa kekufuran, berupa jauhnya dan semakin jauhnya kita dari jalan Allah. Inilah musibah di atas segala musibah. Musibah terbesar saat Allah jauhkan kita dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh aku akan berikan baginya kehidupan yang sempit dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. A'udzubillahi min dzalik. Quran Surat Taha ayat 124. Orang-orang soleh yang terdahulu saat mereka mendapatkan musibah, maka takutnya kepada Allah semakin bertambah dan itu mengantarnya lebih dekat kepada Allah. Manusia sejatinya adalah hamba Allah yang ditugaskan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Saat kedurhakaan terjadi, maka musibah itu akan menerpa semuanya, yang soleh maupun yang salah, yang maksiat maupun yang taat, yang dekat dengan Allah ataupun yang jauh dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah atas siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Disinilah pentingnya kita memahami arti dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tegaknya dakwah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah jaring pengaman ilahiyah atas azab dan kemurkaannya. Ingatlah kita bahwa negeri ini adalah karunia Allah yang sangat luar biasa. Kita dimanjakan dengan berbagai kemudahan dan kekayaan alam. Namun hendaknya kita mengingat bahwa tak ada sejengkal pun negeri ini dan seluruh bumi ini kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tak pantaslah kita menginjakan kaki di bumi yang Allah pemiliknya satu-satunya untuk melakukan kemaksiatan, apalagi dengan kemusyrikan dan kekufuran. Musibah ini adalah musibah kita semua.
wabah yang sedang menyerang sekarang adalah makhluk Allah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan memaksimalkan juga usaha dan ikhtiar untuk menghindarkannya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan taufik hidayah, rahmat, maghfirah, serta keriduannya kepada kita semua. Ingat, konsep kehidupan kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sukses dan bahagia di dunia dan sukses bahagia juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya bagi saya selaku penyampai tausiah ini dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.